Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengisi absensi untuk hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harap Ananda sudah mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis menulisnya seperti buku dan pulpen jika diperlukan. Kemudian, ya terima kasih. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan letak kuadran dari suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan posisi letak suatu benda terhadap sumbu X. Apakah kalian bisa melihat gambar ini dengan jelas? Bisa, Bu. Oke. Perhatikan baik-baik gambar ini ya. Jadi di sini ada dua orang siswa. Anggap saja namanya Nadine dan Raya. Oke. Nadine ini yang memakai sepeda dan baju berwarna biru, sedangkan Raya yang memakai baju berwarna pink. Kemudian kedua siswa ini akan berkunjung ke rumah gurunya, dengan menempuh jarak yang berbeda. Raya melewati jalan Diponegoro, sedangkan Nadine melewati jalan Sudirman. Menurut kalian, kalau ada yang mau menjawab, langsung sebut nama dan kelasnya ya. Menurut kalian, siapa yang lebih dulu sampai ke rumah Bu Badia? Apakah Raya atau Nadine? Erlangga Tangjaya kelas 8 B1, Bu. Ya, akan Erlangga. Yang warna biru, Bu. Yang warna biru duluan sampai. Alasannya? Karena lebih dekat. Lebih dekat jaraknya. Iya, Bu. Kira-kira berapa total jaraknya ini yang ditempuh Nadine ya? Nadine yang pakai baju biru dari Jalan Sudirman ke rumahnya Ibu Badia. Ibu. Oke, jadi 1 sekitar kilometer lebih. Oke, sekitar 2,13 kilo ya jika melewati Jalan Sudirman. Nah, ada yang mau berpendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Silakan Nak, sebut nama dan kelasnya. Terima kasih ya Erlangga jawabannya. Ada yang mau memberi pendapat lain? Guru Hafsah, silakan Nak. Menurut saya yang warna pink pertama, Bu. Ya, yang warna pink ini namanya Raya ya. Oke, Ya. Alasannya? Karena jarak dari rumah sama Bu Ida itu lebih dekat yang warna pink daripada warna biru. Berapa kira-kira total jarak yang ditempuh si Raya ini, si siswa yang berbaju pink ini? Sekitar kurang lebih 4.000. Oke. Oke, total jaraknya kurang lebih kita intip ya 1,78 kilo. Jadi perbandingan antara siswa yang memakai baju biru dan siswa yang memakai baju pink ini, kalau lewat Jalan Sudirman jaraknya 2,13 kilo. Ini dia. Ini ya. Kalau lewat jalan Diponegoro itu 1,78 kilo. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang duluan sampai di rumahnya Ibu Badia adalah siapa? Berbaju yang biru, Bu. Raya, Bu, Raya. Ya, Raya ya, yang pakai baju pink ya, karena dia cuma menempuh jarak 1,78 kilo. Ya. Jadi jangan ini
Kemudian ini semua sebagai gambaran awal bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menggunakan sistem koordinat, termasuk dalam menentukan jarak rumah ya, termasuk dalam siapa yang duluan sampai ke dalam ke rumah dengan melewati jalan yang berbeda. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Tolong anak-anakku dicatat yang kalian anggap penting ya. Bab 2, koordinat kartesius, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y. Panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Berikut contoh menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis mendatar yang ditandai dengan warna merah disebut sumbu X, dan garis tegak yang ditandai dengan warna biru disebut sumbu Y. Sekarang, mari kita bahas titik-titiknya. Misalkan titik A. Titik A dengan sumbu Y jaraknya 3 satuan. Kemudian titik A terhadap sumbu X jaraknya 6 satuan. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik B ini 4 satuan dari sumbu Y, sama ya dengan 4 satuan dari sumbu X. Sekarang anak-anakku berlatih untuk menemukan titik D dan titik G. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Untuk menentukan pasangan terurut X, Y, gampang saja. Tuliskan titik X-nya terlebih dahulu, lalu titik Y-nya. Untuk titik A, X-nya adalah 3, Y-nya 6. Titik B, X-nya 4, Y. Kemudian untuk titik D, negatif 6,5. Yang perlu Anda perhatikan untuk menuliskan titik, tetap memperhatikan tanda positif dan negatifnya, sedangkan untuk menentukan jarak tidak menggunakan tanda negatif. Lanjut ke titik G. G itu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan negatif 6. Silakan Anda tentukan titik-titik yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke kuadrat. Kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y membagi daerah menjadi 4 bagian. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, X positif, Y juga positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X dan Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4, X positif dan Y-nya negatif.
Berikut disajikan contoh untuk menentukan kuadran. Nah, kuadran 1 ada titik A, B, D. Kemudian kuadran 2 ada titik C dan E. Kuadran 3 ada titik F. Kemudian kuadran 4 ada titik H dan G. Mau minta bantuan salah satu dari kalian, ada yang bisa membacakan pengertian dari sistem koordinat dari tayangan video tadi? Ya, Muhammad Ilham, silakan. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, dari tayangan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya, Alhamdulillah. Berarti untuk mengerjakan LKPD berikutnya, tidak ada masalah. Boleh tarik nafas dulu. Baik. Kemudian hembuskan perlahan. Nah, Ibu mau memperlihatkan ice breaking atau tebak-tebakan. Yang mau menjawab harap aktifkan video ya. Ibu minta tolong diaktifkan videonya. Oke. Apa jawabannya nih? K-nya dicoret, AP-nya dicoret. Siapa itu yang jawab semangat? Nanda Salsabila, Bu. Oke, Nanda Salsabila. Beri tepuk tangan dong untuk Nanda. Terima kasih Nanda. Jawaban yang benar adalah oke, semangat. Semoga hari ini kita tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya lewat virtual. Saya butuh satu orang untuk menjelaskan situasi yang ada dalam gambar ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan Sri Reski. Seorang ibu yang tidak tega meninggalkan anaknya sendirian di dunia. Oke, berarti ibunya ini lagi kenapa? Ibunya meninggal, Bu. Betul. Meninggal, Bu. Betul, ibunya meninggal. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian ketika melihat temannya, ketika melihat ada seorang temannya yang ibunya meninggal? Apa yang kalian lakukan kepada teman kalian? Bu. Ya? Menghiburnya, Bu. Betul. Menghiburnya. Selain menghiburnya, kalian memberikan apa? Memberikan semangat, betul. Dukungan dari teman-temannya sangat berarti untuk anak yang ditinggal ibunya ya. Ya, kenapa? Memberikan support atau semangat, Bu. Betul, terima kasih jawabannya, Nak. Betul sekali. Memberikan doa. Ya, memberikan doa. Ini mantap. Jadi, seseorang yang ditinggalkan oleh ibunya itu pasti sangat butuh support, butuh semangat, apalagi doa ya. Baik, kita ke LKPD lagi ya. Masuk ke aplikasi Google Classroom. Kemudian masuk ke kelasnya, lalu lihat tugas kelas. Nah, 2.1 mengenai posisi titik terhadap sumbu X. Berikut adalah LKPD-nya. Silahkan diperhatikan. Siswa mengisi nama, kelas, dan nomor urut. Kemudian ini soalnya, siswa dapat langsung menuliskan jawaban pada titik-titik yang kosong ini. Pada titik-titik ini. Ya, dari 3 soal. Mengingatkan kembali untuk mengisi refleksi ya pada Google Jamboard. Kemudian linknya Ibu sudah sematkan di Google Classroom-nya. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Dan Ibu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya.
Sebelum kalian meninggalkan room, sebaiknya kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, seperti biasa, tolong diaktifkan videonya semua agar kita bisa foto bersama ya. Siap, senyum dulu. 1, 2, 3. Oke. Perasaan saya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya merasa tertantang karena saya harus bisa memasukkan unsur-unsur diferensiasi dalam rencana pembelajaran atau RPP yang saya buat, serta memasukkan unsur KSE atau kompetensi sosial emosional di dalamnya. Nah, saya juga merasa senang karena di sini ada usaha guru dalam mengembangkan kompetensi masing-masing siswa dengan gaya belajar berbeda-beda. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Saya menggunakan diferensiasi proses dalam RPP dengan memberikan link materi berbentuk video dan materi bacaan pada Google Classroom. Dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu pada pertanyaan pemandunya. Kemudian, dalam refleksi siswa, yang dirancang dalam RPP adalah penggunaan Google Jamboard. Namun, dalam kenyataannya diganti menggunakan aplikasi Padlet, karena dengan aplikasi Padlet, siswa-siswi tidak perlu mendownload aplikasi. Untuk rencana ke depannya, sebisa mungkin fokus pada RPP yang telah dirancang, kemudian membuat ice breaking yang lebih inovatif agar siswa-siswi tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Terima kasih.